Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister mau bahas tentang mesin SND JS190 ini, tentang top speednya berapa, konsumsi bensin atau konsumsi BBM-nya berapa, serta spek dan lain-lainnya. Akan Mister bahas di video ini super lengkap gan. Oke, cekidot, mantap gan. Berbicara mesin SND JS190 ini memang sungguh mantap. Saya pribadi pakainya itu hampir 2,5 tahun. Sekitar 2,3 bulanan pakai mesin SND JS190 ini. Dan hasilnya memang sungguh sangat luar biasa mantap ya. Dan banyak sekali pertanyaan yang penasaran. Bang, berapa sih top speed si SND JS190 ini? Terus bang, berapa sih konsumsi bensin atau BBM si mesin SND JS190 ini? Serta nanti speknya, nanti mungkin yang belum lihat video saya sebelumnya, karena video tentang mesin SND JS190 ini sangat lengkap saya bahas sebelum-sebelumnya. Tapi bagi yang penasaran lagi, nanti mungkin videonya akan didekatkan ke mesin SND JS190 ini ya. Nah, mesin SND JS190 ini ya, ada yang bilang katanya Daytona KW, dan di situ saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Ini saya bahas ini dulu ya. Nah, karena si JS atau Zhongsheng dari pabrikan Cina ini membeli lisensi dari pihak Daytona Jepang. Jadi bukan KW ya, tapi lisensi. Kalau KW mungkin barang palsu, barang niru yang tidak ada izin dari si pembuat utama. Dalam hal ini Daytona Jepang. Nah, karena mesin SND ini adalah replika Daytona Anima ya, replika Daytona Anima Jepang. Dan mesin SND JS190 ini bukan cuma beredar di Indonesia, tapi beredar juga di seluruh dunia ya kan ya. Karena importir salah satu yang resmi di Indonesia adalah SND milik Haji Sandi Agung. Jadi ada tambahan SND JS190 ini kan. Nah, berbicara top speed, ini mengingat cc-nya ini 190 cc ya. Dengan spek mesin, ini spek mesin singkatnya aja, diameternya 62 dengan stroke atau langkah 62. Total kapasitasnya itu 190 cc-an kurang lebih ya kan ya. Dengan transmisi 5 speed. Ya bayangkan lah, ini giginya ada 5 bukan 4 seperti bebek pada umumnya ya. Nah, terus spek lainnya, karburator bawaannya aja udah ukuran 28. Jadi ini PE28 bawaan si mesin ini. Dan yang enaknya kita bisa upgrade. Bisa pakai karburator 30, 32, 34 otomatis lebih kencang lagi ya kan ya. Nah, karena mengingat speknya ini kan 190 cc, otomatis tenaganya gede ya. Tenaganya gede, terus torsinya juga gede. Berapa sih bang top speednya? Nah, ini sebetulnya kalau agak penasaran, video ngebutnya udah saya pernah bikin video ngebutnya. Waktu itu di perkotaan, memang tidak layak ditiru sih adegan ngebut tersebut. Tapi nanti kalau yang penasaran, saya sediakan linknya di deskripsi. Dan saya pribadi melakukan uji internal tentang si SND JS190 top speednya berapa. Nah, waktu itu saya melakukan uji internal. Waktu itu saya malam hari ya ke wilayah Cipatujah. Kebetulan saya mau ke temen sekalian ngetes mesin ini, dan temen pakai Ninja RR. Saya sejajarin ketika top speed kan. Di Speedo Ninja itu sekitar 150 km per jam. Itu di Speedo ya, di GPS mungkin kurang dari segitu. Di Speedo 150 km per jam itu sungguh sangat luar biasa kenceng ya kan ya. Untuk ukuran mesin 190 cc ini kan. Karena memang torsinya sangat luar biasa kan. Ini saya aja pakai gearnya itu, gear berat. Ya, jadi ini saya ciptakan kalau saya pribadi ya untuk ngebut trek panjang. Sekitarnya sekiloan, 2 kilo lah gitu ya. Nah, ini saya gear depannya pakai 15 bawaan SND JS190 ini, gear belakangnya 36 bawaan Astra Grand ya. Sebetulnya berat ya, kalau pingin lebih untuk ngebut misalnya 201 meter atau 500 meter, ya gearnya diringanin lagi. Nah, bicara top speed itu sekitar 150 km per jam di Speedo Kawasaki Ninja RR ya, milik teman waktu itu Mister barengin ngebut. Kebetulan waktu itu Mister mau ke Cipatujah ya, jalan-jalan ke pantai, jalannya kan lurus banget. Kalau di daerah sini kan agak-agak kurang ya kan, kurang untuk top speed. Nah, akhirnya saya melakukan tes internal waktu itu malam hari, sekitar dijajarin ketika ini top speed banget, Ninja ditempel itu 150 km per jam di Speedo Ninja ya. Nah, untuk konsumsi BBM, nah ini yang menarik. Banyak bang, berapa sih konsumsi BBM-nya? Penasaran karena kan ini mesinnya 190 cc, pasti boros banget kan bang?
ya memang dibanding dengan standarnya Astrea Grand, karena kan mesin SND JS1 ini di Jepangnya itu ya, diciptakan itu ya, Daytona Anima itu awalnya diciptakan di Jepang itu untuk Honda Monkey. Honda Monkey itu rangkanya, dudukan mesinnya hampir sama dengan C Series. C Series itu Supra 110 ya, repo awal yang 100 cc, terus Supra yang 100 cc, bukan yang 125 ya. Terus Astrea Grand, Astrea Supra, C70 alias bebek 70, C50, terus 90 jet masih oke, masih bisa, terus Win dan lain sebagainya. C series ya kan ya. Nah, mengingat kan kalau dibandingkan dengan C series tentu irit C series, tapi dibanding dengan yang beredar di Indonesia motor, saya bandingkan untuk konsumsi BBM-nya itu hampir sama dengan FU karburator. Memang sih sedikit lebih boros dari FU injeksi. Kebetulan saya kan punya FU injeksi. Nah, di FU injeksi ini memang yang si JS190 ini sedikit lebih boros dari FU injeksi. Dan saya rasa hampir sama konsumsi bensinnya dengan FU karburator atau Honda Tiger ya kan. Itu konsumsi BBM-nya kisaran 35 sampai 40. Paling irit 40 lah, 35 sampai 40. Lumayan lah. Masih kategori irit dibanding dengan 2 tak gitu ya. Dibanding dengan 2 tak tentu masih lebih irit si JS190 ini. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang ini Daytona KW, Daytona Anima KW, saya tidak setuju. Karena ini bukan KW, tapi ini replika. Nah, perbedaan yang mendasar, Bang. Dari si Daytona Anima, yang jadi basic pembuatan mesin JS190 ini, apa sih, Bang? Nah, kalau Daytona Anima itu horsepower-nya sekitar 24-an, 22-24 horsepower-nya. Kalau ini sekitar 17-18 ya, horsepower-nya 16,5 atau 17 sampai 18 horsepower ya. Karena perbedaan tersebut, kenapa kok bisa beda? Nah, karena klepnya. Kalau Daytona Anima klepnya 4, kalau JS190 ini klepnya 2 ya, 2 besar sih. Kalau Daytona Anima memang kecil-kecil tapi 4, tentu powernya ini ya lebih gede Daytona Anima dibanding dengan si JS190 ini. Karena mungkin ada yang dipertimbangkan oleh pihak Jongseng, si pembuat mesin ini, untuk membuat kenapa 2 klep. Pertama tentu untuk menekan harga jual ya. Jadi harga jualnya ini hampir setengahnya. Pasaran saya waktu beli dulu 9,5 juta, sekarang udah hampir 10-11an nih ini. Daytona Anima itu ya mulai 22 sampai 25. Ada yang 18-an yang versi tidak lengkap. Yang untuk Daytona Anima ya sampai 25 jutaan. Jadi ini hampir setengahnya harga. Jadi mungkin pihak Jongseng itu membuat 2 klep untuk menekan harga jual si mesin ini. Tapi kisaran 17 horsepower itu sungguh sangat besar menurut saya. Karena kita bisa di-upgrade ya dengan pemilihan knalpot yang bagus. Ya, pesan di tukang knalpot yang berkualitas atau kita custom. Terus upgrade juga CDI. Karena kebetulan CDI-nya juga ini sama dengan C series. Bisa pakai BRT, bisa pakai Apido atau CDI C series lainnya ya, atau bahkan bisa cangkok dari CDI lain ya. Nah, karburator juga bisa di-upgrade ya. Ini kan standarnya 24, tapi enak. Bisa di-upgrade ke 30, 31, 32, 34. Tentu horsepower pasti naik dari 28 ke 32 aja dulu. Perkiraan horsepower-nya naik sekitar 1,5, ini jadi bisa 19 horsepower. Tapi punya saya ini masih standar ya kan ya, masih standar PE28. Nah, oke, sekarang supaya nggak penasaran, kita lebih dekat kepada si JS190 lebih dekat ya. Mungkin baru ada yang nonton tentang si JS190 ini. Oke, ini dia ya kan ya. Cek lihat, bentar ya kan ya. Kita dekat dulu. Nah, ini lebih dekat ke mesin SND JS190 ini ya. Ini karburator bawaannya itu PE28. Saya tambahkan saringannya ya kan ya. Nah, ini ya. Ini sisi sebelah kiri ya kan ya. Ini persneling. Ya, saya pakai standarnya Astrea Grand. Sebetulnya persneling udah disediakan tuasnya dari pihak Jongseng SND J190 ini, termasuk karburatornya ya kan ya. Nah, saya ini pakai oil cooler, tapi oil cooler misah ya, beli sendiri ya kan ya. Saya jelaskan dulu. Nah, ini penampakan dari sisi sebelah kanan ya kan ya. Nih, dari sisi sebelah kanan. Nah, ini ya penampakannya. Nah, ini penampakannya. Ini koplingnya tentu udah manual dari pabriknya ya, udah manual dari pihak JS-nya tuh ya. Jadi koplingnya pakai kopling manual.
Nah, ini knalpotnya custom ya, karena nggak dikasih, jadi saya custom, saya bikin sendiri. Silinsernya saya pakai WRX, tapi silinser bebas sih pakai knalpot merek apa aja juga nggak masalah. Nah, sebetulnya ada kickstarter kan ya, ada kickstarter karena disediakan starter elektrik dan kickstarter juga. Cuman saya copot ya, saya copot asnya, saya copot kickstarternya karena kickstarternya terlalu panjang. Sebetulnya nggak masalah juga, nggak dilepas juga karena terlalu panjang. Kadang menghalangi kaki saya yang di sini kan, karena saya pikir nggak apa-apa dilepas karena ada electric starter juga ya kan ya. Nah, untuk ini JS 190 ini dilengkapi electric starter. Kalau versi Daytona ada yang tidak electric starter, ada yang electric starter juga seperti ini ya kan ya. Jadi sekali lagi ini replika kan, bukan palsu atau bukan KW. Kalau KW itu palsu, kalau ini tuh resmi karena ini replika ya kan ya. Untuk businya sama dengan Evo R15, Supra X125 sama ya yang berat panjang itu ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada jalur oil cooler. Ada jalur oil cooler tuh, tinggal dibuka di sini aja ya. Ini yang masuk ke atas naik, ini keluar ya. Saya bikin jalur oil cooler ya. Ini contoh di Astra Grand ya, karena ini bebas ya untuk mesin C series. Kalau Win Supra ya tentu beda dudukannya lagi untuk ini. Saya pakai oil cooler. Jadi pakai oil cooler itu mesin lebih adem ya kan ya, karena ini kan kompresinya lumayan tinggi juga. Nah ini ya kan ya, ini di bawahnya electric starter. Ini udah ada saringan oli sama dengan CRF 250 ya saringan olinya ya. Nah CDI sama, saya kadang pakai CDI BRT, kadang pakai CDI Sindengen Japan bawaan si Astra Grand ini ya. Untuk knalpotnya custom sendiri ya, lehernya custom sendiri, ini juga custom juga. Ini silinsernya WRX. Ini kapasitas oli bisa dilihat di sini. Saya pribadi ini pakainya udah 2,5 tahun. Nah, nanti mungkin di video terpisah saya akan bahas ya, selama pemakaian 2,5 tahun itu gimana sih impresifnya, terus apa aja yang diganti dan apa aja yang rusak. Nah, sebetulnya ada sebagian kecil tapi minor ya, ada komponen yang diganti. Nanti mungkin Mister bahas apa aja sih komponen yang diganti selama pemakaian 2,5 tahunan atau 2,5 tahun lebih nanti ya, mungkin di video terpisah. Sekarang fokus dulu di sini. Nah, untuk karburator, misal ini kan standar tenaganya kisaran 17 horsepower. Kalau mau lebih kenceng, gampang, tinggal ganti karburator aja. Karburator ganti pakai PE 30 minimal atau PE 32 atau PWK 34. Ini menurut saya 190 maksimal bisa pakai 34. Sebetulnya di atas 34 juga bisa, tapi 34 aja udah lebih dari cukup, udah terlalu gede ya kan ya. Udah gede banget. Kalau 34 itu naik 2 horsepoweran lah, kalau 30 32 naik 1,5 horsepoweran lah. Jadi cukup lah untuk mengerek tenaga si JS 190 ini. Standarnya aja kenceng kan. Ya. Bahkan dengan FU saya itu perasaan kalau jarak-jarak pendek masih kencengan yang ini. Masih kencengan si JS 190. Ya untuk jarak pendek sekitar, ya emang sih kalau top speed masih kencengan FU mungkin di atas 500 meter. FU injeksi ya, FU injeksi menang ya, untuk jarak 500 meter ke sana. Tapi 500 meter ke bawah mesin ini menurut saya lebih kencang dari FU standar ya. Saya punya FU standar, kalau perubahan beda lagi cerita. Dengan air racking juga nempel lah kan. Nah, pokoknya mantap. Si mesin SND JS 190 ini saya puas. Selama 2,5 tahun ini saya puas. Minim kerusakan ya, ada yang diganti tetap ada. Nanti ya itu lebih lengkapnya saya bahas di video terpisah. Ini penampakannya aja besar. Ini kepala silindernya ya. Nah, kepala silindernya ini SOHC ya. Daytona Anima juga SOHC karena ini memang replika Daytona Anima. Perbedaan selanjutnya dengan Daytona Anima, kalau ini giginya itu 5 speed, Daytona Anima hanya 4 speed. Ya. Ini mungkin untuk menyiasati kekurangan si ini ya, karena tenaganya tuh cuma 17 horsepoweran, kalau Daytona Anima kisaran 20 lebih. Tapi ini diberi ini ya, diberi tambahan gigi. Jadi top speednya supaya bisa menutupi kekurangan, supaya lebih kenceng lagi. Nah, ini penampakannya ya kan ya, mantap ya. Oh, Agan, penasaran seberapa kencang sih mesin SND JS 190 ini? Silahkan cek linknya di deskripsi. Di situ saya ada adegan ngebut. Itu di kotak, belum gaspol banget itu kan. Itu belum gaspol banget aja udah mantap ya kan ya. Silahkan cek linknya di deskripsi ya kan ya. Dan untuk tentang si mesin SND JS 190 ini, mungkin next video saya bahas tentang pemakaian selama 2,5 tahunan atau 3 tahun ya kan ya. Karena yang 1 tahun kemarin, setelah pemakaian 1 tahun saya udah bikin videonya juga. Silahkan cek linknya juga di deskripsi. Dan saya juga suka beberapa komponennya sama dengan Honda yang lainnya ya kan ya.
Terus untuk spare part bisa pesan misalnya di Alibaba atau AliExpress atau bisa juga di SND-nya langsung. Jadi masalah komponen bukan hal yang berat ya, karena ada dan tersedia lengkap semuanya kan. Lebih lengkapnya silahkan baca di deskripsi linknya. Oke, mungkin itu aja kan tentang si mesin SND JS190 ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di video selanjutnya tentang mesin SND JS190 ini kan. Oke, itu aja kan. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap, gaspol!